Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Bawaslu tertibkan APK calon wali kota Tanjung Balai. 2 kelompok pemuda di Medan berkelahi di tempat hiburan malam. Sumut ekspor 54 ton 8 komoditas pertanian ke 10 negara asing. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, petugas gabungan Badan Pengawas Pemilu bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara menertibkan alat peraga kampanye calon wali kota dan wakil wali kota Tanjung Balai. Petugas gabungan Bawaslu bersama Satpol PP Tanjung Balai, Sumatera Utara menertibkan alat peraga kampanye calon wali kota Tanjung Balai dan calon wakil wali kota Tanjung Balai yang terpasang di sejumlah fasilitas umum seperti di tiang listrik dan lain sebagainya. Melalui penertiban puluhan alat peraga kampanye bersama Badan Pengawas Pemilu dan petugas kepolisian, puluhan APK yang melanggar ketentuan dieksekusi dengan cara diturunkan. Ini kegiatan penertiban APK yang melanggar peraturan PKPU, maka Bawaslu bersama Satpol PP dan KPU menertibkan APK yang melanggar di seluruh wilayah Kota Tanjung Balai. Ada puluhan lebih alat peraga kampanye tersebut telah dibawa ke kantor Bawaslu untuk diproses sesuai ketentuan. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, 3 rancangan peraturan daerah yang diajukan Wali Kota Pematang Siantar kepada DPRD Kota Pematang Siantar. 1 diantaranya ditolak fraksi PDI Perjuangan, yaitu Ranperda tentang ketertiban umum. Selasa 27 Oktober 2020, DPRD Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara menggelar sidang paripurna tentang pengesahan 3 ranperda yang diajukan Wali Kota Pematang Siantar. Ketiga ranperda tersebut antara lain Ranperda tentang ketertiban umum, Ranperda tentang perusahaan umum daerah air minum Tirtauli, dan Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Dari ketiga ranperda tersebut, Ranperda ketertiban umum ditolak oleh fraksi PDI Perjuangan karena dinilai tidak pro rakyat. Hal tersebut disampaikan Ferry Sinamo, anggota DPRD Kota Pematang Siantar dari fraksi PDI Perjuangan. Ferry mengatakan, pembahasan ranperda yang disampaikan Wali Kota Pematang Siantar Hefriansyah dinilai terlalu tergesa-gesa karena sudah di penghujung tahun dan harusnya pengajuan ranperda dilakukan di awal tahun. Dari 3 ranperda ini, salah satu ranperda ini, satu ranperda yang disukul mereka kita tolak, yaitu ranperda Kota Pematang Siantar tentang ketertiban umum. Kenapa kita tolak? Karena kita lihat pasal demi pasal di sana adalah tidak pro rakyat, ranperda ketertiban umum. Banyak sekali kita lihat di sana yang muluk-muluk, ya. Draft itu sampai sama kita, memang untung sajalah DPRD Komisi, teman-teman DPRD Komisi 1 cekatan melihat itu. Kita melihat draft ranperda yang diajukan oleh pemerintah Kota Siantar ini jebakan kepada DPRD. Artinya kalau sempat ini tersahkan, waduh, betapa kecewanya masyarakat Siantar kepada DPRD ini. Nah, untuk itu ya kita mengharapkan pemerintah Kota Siantar ketika dia mengajukan ranperda apapun itu, tolong jangan muluk-muluk, ya, karena kita harus dari hati kita tanya, kita mau melakukan tugas ini, harus dari hati lah, ya, harus dari hati kita
bahwa draft ranperda yang kita usulkan itu seharusnya sudah memandang beberapa aspek lah. Ketua DPRD Kota Pematang Siantar Timbul Marganda Lingga mengatakan, setelah hasil rapat pandangan fraksi digelar, pihak DPRD menyepakati untuk menolak ranperda ketertiban umum karena dinilai memiliki unsur pidana yang terlalu tinggi dan diperlukan masukan-masukan lebih dari masyarakat. DPRD telah mensahkan 2 buah perda dari 3 buah usulan ranperda oleh pemerintah kota, yang mana 3 buah itu adalah satu perda tentang perusahaan air minum Tirtauli, yang kedua perda tentang pengelolaan keuangan daerah, yang ketiga ranperda ketertiban umum. Adapun yang kita sahkan adalah 2, satu tidak, yaitu ranperda tentang ketertiban umum. Harapan kita dengan disahkannya dan lahirnya perda ini dapatlah meningkatkan kualitas kinerja perusahaan daerah perusahaan umum daerah air minum Tirtauli dan meningkatkan pelayanan publik. Untuk diketahui, beberapa isi ranperda ketertiban umum antara lain, pasal 10 dikatakan setiap orang yang menumpang angkutan umum dilarang membuang sampah, meludah dan merokok. Pada pasal 16, setiap orang dilarang menjemur dan atau menyampirkan atau meletakkan di atas jalan, bahu jalan, pagar rumah, barang cucian atau perkakas, hasil bumi yang sejenis tanpa izin wali kota atau pejabat yang ditunjuk. Pada pasal 25, setiap orang dilarang mendirikan tempat kegiatan usaha pengumpulan dan penampungan barang-barang bekas yang menimbulkan keresahan serta mengganggu ketertiban umum. Pada pasal 30, setiap orang pemilik gedung bangunan atau rumah dilarang memasang kanopi, atap pelindung tanpa seizin wali kota atau pejabat yang ditunjuk. Demikian pada pasal 32, setiap orang dilarang meminta sumbangan dengan cara apapun, baik dilakukan sendiri atau bersama di fasilitas umum. Selanjutnya pada pasal 33, setiap orang dilarang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan atau pengelap mobil di fasilitas umum. Jika pasal-pasal di atas dilanggar, maka akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pencarian ketiga bocah yang hilang belum membuahkan hasil. Kali ini beredar video detik-detik sebelum 3 orang bocah di Kabupaten Langkat tersebut yang hilang secara misterius. Videonya pun menjadi barang bukti polisi untuk mencari ketiga korban. Inilah video amatir warga yang sempat merekam detik-detik sebelum 3 orang bocah di Kabupaten Langkat hilang misterius. Video berdurasi 26 detik ini memperlihatkan beberapa bocah yang melintas di depan sebuah alat berat yang sedang bekerja. Dari beberapa bocah tersebut, 3 diantaranya merupakan Yogi Triherlambang, Nizam Aufar Reza, dan Alvisa Zahra, warga desa Namanjahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang hilang misterius pada 18 Oktober lalu. Yogi adalah anak yang pertama melintas, Nizam memakai baju warna kuning, dan Zahra adalah anak yang terakhir melintas. Warga yang merekam video tersebut adalah Sulastri, yang merupakan tetangga ketiga bocah yang hilang. Ia awalnya hanya merekam kegiatan alat berat yang bekerja membuat parit di lahan perkebunan milik PT LNK. Sulastri tidak menyangka bahwa video tersebut merupakan video terakhir kali ketiga bocah malang itu terlihat. Ia juga mengaku tidak memperhatikan lagi kemana ketiga bocah itu pergi setelah merekam kegiatan alat berat. Polisi sudah meminta keterangan dari Sulastri, dan video tersebut menjadi salah satu barang bukti polisi untuk mencari ketiganya. Tiga itu ada memang ya. Kakak yang memvideokan lagi eskavator kerja itu kak ya. Waktu itu ketiganya lagi ngapain kak? Ya ketiganya ya lari ke sana lari ke sini sambil nonton gitu lah. Tadinya kan dia ke pinggir paret. Udah gitu rasanya kurang puas dia nyebrang. Maksudnya nyebrang kan mana gak di hadapannya gitu lah nengoknya. Bukan nyebrang ke sana bukan? Bukan. Ya
kayak di video kan jongkok, orang itu temen kayak apalah seneng gitu nengoknya. Tengok kemana? Nggak ada perhatikan lagi kemana? Nggak ada lah. Nggak ada perhatian ya? Bedanya berarti ya kalau punya pulang ya kan namanya belum siapan kan yang mau siap. Tapi si Ganang nengok orang itu berangkat ke sana kan bukan pulang ke handphone di rumahnya. Iya. Baru ngambil minum. Baru berangkat. Cuma si Ganang dia nggak tahu orang itu bikinnya. Karena kan disusul pulang suruh makan. Kebetulan si perosotan orang Pat. Iya, bekas begoan tadi lah. Masih main-main gitu kan. Jadi karena belum makan disuruh pulang sama mbaknya. Berarti masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Sementara itu pencarian terhadap 3 orang bocah usia 7 tahun ini masih terus dilakukan. Lokasi hilangnya ketiga bocah kini selalu ramai didatangi warga. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. 2 kelompok pemuda berkelahi di tempat hiburan malam. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, video perkelahian antar 2 kelompok pemuda yang terjadi di salah satu tempat hiburan malam di Medan, Sumatera Utara, viral di media sosial. Peristiwa yang terjadi pada 5 Oktober 2020 dini hari lalu tersebut kini dalam penyelidikan polisi. Dalam rekaman CCTV berdurasi 56 detik, terlihat sekelompok pemuda terlibat baku hantam dengan seorang pria di depan pintu masuk lokasi hiburan malam. Sejumlah pemuda yang terlibat pengeroyokan seorang pria yang identitasnya belum diketahui, memiliki tubuh besar dan berambut cepat. Korban pengeroyokan terlihat hingga tersungkur. Namun setelah perkelahian tersebut, terlihat 2 pemuda lain dengan mengendarai sepeda motor datang ke lokasi. 2 pria tersebut diduga merupakan rekan korban. Namun belum sempat menolong rekannya, pria yang merupakan lawannya mendekati pengendara motor. Melihat gelagat tak baik, 2 pengendara motor tersebut langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor mereka. Dalam rekaman tersebut terlihat jelas salah seorang kelompok pengeroyok mengangkat tangan seperti memegang pistol dan mengarahkannya kepada pengendara motor. Terkait peristiwa tersebut, Kabid Humas Polda Sub Kombes Tatan Dirsan Atmaja mengatakan pihaknya masih menyelidiki kebenaran rekaman CCTV tersebut. Kita nanti akan berkoordinasi dengan Polrestabes. Informasi yang kami terima ini karena adanya video beredar. Kita akan melakukan penyelidikan terhadap adanya perkelahian sekelompok pemuda di salah satu tempat hiburan malam di wilayah Kota Medan. Sampai saat ini Ya, sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan. Kita belum tahu perkembangan seperti apa. Ya, kita harapkan dalam waktu dekat bisa kita ketahui motif dari perkelahian tersebut, karena sampai saat ini belum ada laporan. Sampai saat ini sama sekali belum. Sejauh ini pihak kepolisian baik dari Polsek Medan Baru, Polrestabes Medan, dan Polda Sumatera Utara belum menerima laporan dari korban pengeroyokan. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Dari Simalungun, Sumatera Utara, pemirsa, Bupati Simalungun JR Saragi senang atas pemberian sertifikat tanah gratis kepada warga Kabupaten Simalungun oleh Presiden Joko Widodo yang dilakukan secara virtual. Tahun 2020 ini, Kabupaten Simalungun mendapat program pendaftaran tanah sistem lengkap sebanyak 2.850 sertifikat, di mana program ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membagikan sebanyak 20.087 sertifikat tanah kepada masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Pemberian dilakukan secara simbolis kepada warga di Kabupaten Humbang Hasudutan, sedangkan daerah kabupaten kota lainnya mengikuti penyerahan secara virtual di daerah masing-masing. Kabupaten Simalungun melalui Badan Pertanahan Nasional mendapat program pendaftaran tanah sistem lengkap atau PTSL sebanyak 2.850 sertifikat, di mana program ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Presiden menjelaskan adanya sertifikat tanah tersebut membuat status tanah yang dimiliki warga terdata dan sah secara hukum, sehingga dapat menekan potensi sengketa tanah di kemudian hari. Di Kabupaten Simalungun, pemberian sertifikat tanah secara simbolis dilaksanakan secara virtual di Balai Desa Dolok Kaheyan, Kecamatan Tapian Dolok.
dan dihadiri Bupati Simalungun JR Saragi beserta Forkopimda dan masyarakat pada Selasa 27 Oktober 2020. Dalam hal ini, Bupati Simalungun JR Saragi mengapresiasi pemberian sertifikat tanah gratis kepada warga Kabupaten Simalungun oleh Presiden Joko Widodo. Sertifikat gratis yang diberikan Presiden melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang sangat membantu pemerintah daerah dalam membangun perekonomian masyarakat. Yang pertama, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden, terutama Menteri Agraria, di mana sangat memperhatikan khususnya tanah-tanah masyarakat. Sehingga dengan adanya sertifikat ini sangat membantu masyarakat dan membantu pemerintah daerah juga. Tidak ada lagi tumpang tindih dan masyarakat juga ekonominya bisa semakin baik seperti yang dikatakan Presiden tadi. Ini bisa disimpan di bank dan kita bisa dapat uang sehingga uang itu bisa diperdayakan sehingga ekonomi itu juga bisa berputar. Itu kami juga memberikan apresiasi kepada Kepala BPN Simalungun yang telah bisa membagikan sertifikat, kalau nggak salah tadi 600 ya. 600 untuk Kabupaten Simalungun, dan harapan kita ini bisa berlanjut terus sehingga kalau bisa ya 2 tahun ke depan masyarakat Simalungun ini telah mempunyai sertifikat semua, termasuk seperti yang dikatakan tadi, baik masjid, begitu juga gereja, ini bisa mempunyai sertifikat semua sehingga tidak ada lagi keraguan untuk masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan, sertifikat tanah yang dibagikan pemerintah dapat menjadi penjamin bagi warga yang ingin mendapatkan pinjaman modal usaha dari perbankan. Jika berhasil mendapatkan modal, Presiden berpesan dan mengingatkan warga untuk menggunakan secara produktif, seperti digunakan untuk modal usaha dan berinvestasi. Dosis Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, Presiden RI Insinyur Joko Widodo mengunjungi lahan pengembangan food estate di Desa Riaria, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Usai meninjau lokasi, kepada awak media Jokowi menerangkan ketersediaan lahan saat ini seluas 60.000 hektar. Akan tetapi, nantinya hanya 30.000 hektar lahan dimanfaatkan untuk food estate yang tersebar di beberapa kabupaten di Sumatera Utara, yakni Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Pakpak Barat. Di lokasi lahan food estate tersebut akan ditanami 3 komoditi unggulan, yakni kentang, bawang merah, dan bawang putih. Jokowi berharap agar di provinsi lain melakukan hal yang sama untuk mendongkrak lumbung pangan secara nasional. Peninjauan food estate ini sebagai langkah awal dalam proses pengembangan lahan yang dilakukan pemerintah dalam mempercepat upaya untuk mengantisipasi Indonesia dari ancaman krisis pangan. Padi dan untuk singkong. Di sini ada luas lahan 60 hektar dan yang akan nanti di tanah 60.000 hektar, 60.000 hektar dan yang akan ditanam nanti yang akan digunakan untuk food estate adalah seluas 30.000 hektar. Dan letaknya di Kabupaten Humbang Hasundutan, di Kabupaten Tapanuli Utara, di Kabupaten Tapanuli Tengah, dan di Kabupaten Pakpak Barat. Ini tersebar tetapi tetap di Provinsi Sumatera Utara. Dan yang akan ditanam di sini seperti kita lihat, ini adalah tempat dimulainya food estate di Provinsi Sumatera Utara, yaitu untuk tanaman pertama kentang, yang kedua bawang merah, yang ketiga bawang putih.
Insya Allah nanti ini sudah dimulai penanamannya, akan kita lihat hasilnya kira-kira nanti 2 bulan sampai 2 bulan setengah akan kita lihat nanti. Saya rasa kita ingin melihat model bisnisnya seperti apa, proses bisnis yang akan dilakukan di sini seperti apa, hitung-hitungannya sudah ada, sehingga nanti ini akan menjadi contoh untuk provinsi-provinsi lain yang ingin membuat food estate. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sementara itu, dalam kunjungan sehari ke daerah ini, Presiden Jokowi juga membagikan sertifikat tanah bagi masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan. Rahmat Rinton Banjarnahor melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Kementerian Pertanian melalui Karantina Pertanian Belawan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melepas sebanyak 54 ton dari 8 jenis komoditas untuk diekspor ke 10 negara asing yang ada di Asia dan Eropa. Di tengah pandemi COVID-19 yang sangat berdampak pada perekonomian, salah satunya sektor pertanian di Sumatera Utara kini tampil membukukan kinerja ekspor yang cemerlang. Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Karantina Pertanian Belawan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara serentak melepas ekspor 8 jenis komoditas pertanian asal Sumatera Utara berupa cengkeh, karet lempengan, santan kelapa, sapu lidi, kopi biji, pinang biji, minyak serai, serta minyak sawit ke 10 negara di Asia dan Eropa seperti India, Cina, Thailand, Hong Kong, Pakistan, Iran, Malaysia, Turki, Kanada, dan Amerika Serikat. Seluruh komoditas tersebut dilepas sebanyak 54 ton. Kepala Badan Karantina Pertanian Republik Indonesia menyebutkan, seluruh komoditas yang diekspor tersebut ialah hasil kerja keras para petani dan pelaku usaha sektor pertanian di Sumatera Utara yang telah mampu menembus pasar baru. Selama masa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia hingga sekarang ini, pengeksporan komoditas mengalami peningkatan hingga 16%. Ekspor pertanian kita, kalau Pak Menteri bahasanya, satu-satunya komoditas kita itu adalah pertanian yang daya tahannya pada masa pandemi seperti ini, itu cukup membanggakan, cukup kuat. Karena apa? Itu terbukti Bapak Ibu semua. Terbukti nilai ekspor kita itu meningkat pada periode yang sama dibanding tahun lalu, dan juga PDB kita di kuartal 2 kemarin itu lebih dari 16. Pihaknya meminta kepada para pelaku usaha agar dapat membantu petani dengan membeli bahan baku dengan harga bagus, sehingga kinerja ekspor juga dapat dirasakan dan petani makin bersemangat dan sejahtera. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi menarik berikutnya, pemirsa, ikan haruan yang menjadi kegemaran warga Kalimantan Selatan. Saat ini keberadaannya mulai berkurang di pasaran. Berkurangnya pasokan ikan haruan menyebabkan inflasi di Kalimantan Selatan. Untuk itu, warga desa Tambak Sirang Laut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Habib Zain, berusaha memenuhi permintaan pasar dengan menjadikan lahan 5 hektar miliknya menjadi sentra budidaya ikan haruan. Ikan haruan atau ikan gabus merupakan ikan yang paling banyak dicari oleh warga Banjarmasin. Ikan jenis ini begitu digemari karena daging ikan yang empuk dan ukurannya besar. Hal ini membuat pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan fokus untuk mendorong daerahnya untuk memenuhi permintaan pasar dan berupaya menjadi sentra budidaya ikan haruan. Untuk membantu target Pemprov, salah satu warga desa Tambak Sirang Laut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Habib Zain,
menjadikan lahannya sebagai sentra budidaya ikan papuyu dan ikan haruan. Di lahan seluas 5 hektar ini, terdapat 1.000 kolam indukan haruan yang terdiri dari 200 kolam tanah, 300 kolam terpal, dan 500 kolam gorong-gorong, serta ditambah 300 kolam untuk pembesaran ikan. Menurut Habib Zain, tiap kolam diisi 1 pasang induk haruan. Dari masing-masing indukan tersebut, bisa menghasilkan 5-10 ribu ekor anakan haruan. Sehingga di sentra budidaya ikan ini, setiap bulannya dapat menghasilkan 10 juta ekor bibit haruan. Nah, jadi kolam indukan ini 1.000 ini direncanakan insya Allah mulai bulan Januari ini bisa mencetak bibit-bibit haruan itu sebanyak 5 juta sampai 10 juta ekor per bulannya. Per bulan, ingat ya. Habib Zain menambahkan, permintaan ikan haruan sangat tinggi di Kalimantan Selatan, sehingga jika pasokan berkurang, bisa mengakibatkan inflasi. Melalui program budidaya ini, Habib Zain menargetkan pada akhir Januari 2021 telah mampu memenuhi pasokan keseluruhan dan permintaan pasar di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.